Bab 2113. Pada saat ini, penggorengan sudah di luar, dan semua keturunan langsung dari keluarga Shenglong mencari Chen Ye. Hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Ketika mereka tahu bahwa Ye Saxian adalah Chen Ye, kemarahan keluarga Shenglong membara sepenuhnya. Bagaimanapun, ketika istana Kaisar Wanjian dikepung, Chen Ye menyebabkan keluarga Shenglong mereka menderita kerugian besar. Yang paling penting adalah kekuatan Chen Ye terlalu mengerikan, jika dia masih hidup, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Meskipun Long Qing memohon untuk Chen Ye, kekuatannya terlalu kecil dibandingkan dengan keturunan langsung lainnya. Chen Ye tidak tahu semua ini, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengingatnya. Pada saat ini, Chen Ye dengan gugup menatap binatang Haus Bulan Iblis Biru yang sedang tidur. Tiba-tiba, mata binatang Haus Bulan Iblis Biru terbuka. Wanita yang kamu cari ada di ruang bawah tanah di segel terdalam di alam rahasia. Chen Ye langsung bersemangat ketika dia mendengar kata-kata binatang Haus Bulan Iblis Biru. Binatang Haus Bulan Iblis Biru berbicara tentang situasi segel terdalam. Di dalam seluruh segel terdalam, ada tahanan yang ditahan di sungai tak berujung, dan yang terendah adalah pintu yang tertutup. Itu adalah tabu keluarga naga suci. Bagi Chen Ye, ini adalah kabar baik. Pada saat itu, dia akan melepaskan semua tahanan di dalam, menciptakan kekacauan, dan mungkin ada peluang untuk lolos. Lokasi penjara bawah tanah, binatang Haus Bulan Iblis Hijau telah memberitahu Chen Ye, bagaimana cara menyelamatkan Ye Luor, itu adalah urusannya sendiri. Apa yang harus dikatakan, aku sudah memberitahumu, aku harap kamu bisa membiarkan kami pergi. Kami tidak akan menyakitimu lagi. Tepat saat Chen Ye hendak berbicara, energi iblis yang tak ada habisnya masuk. Sosok Kaisar Iblis kental. Dia melirik dingin ke Blue Devil Moon Craving Beast, kamu melakukan sesuatu padanya sebelumnya, bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Serahkan inti binatang itu, hindarkan kamu dari kematian. Sedikit kepanikan muncul di mata binatang iblis hijau yang haus bulan, dan setelah melirik anaknya, dia masih mengangguk oke. Detik berikutnya, sesuatu yang terbungkus api merah dimuntahkan. Kaisar Iblis memegangnya di telapak tangannya dan benar-benar menghilang. Chen Ye, binatang Haus Bulan Iblis Hijau ini adalah binatang buas di alam rahasia ini. Tanpa inti binatang buas, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagimu. Dan inti binatang buas ini jauh lebih berguna daripada tubuhnya. Kamu bisa pergi menyelamatkan gadis itu sekarang. Kali ini, ditakdirkan untuk benar-benar memulai perang dengan keluarga Shenglong. Jejak niat membunuh melintas di mata Chen Ye. Dia menemukan Zhang Tian secara langsung dan memerintahkan. Zhang Tian, minta bawahanmu untuk menemukan keturunan langsung dari keluarga Shenglong dan tangkap mereka semua. Perintah satu kalimat Chen Ye membuat Zhang Tian tercengang, tetapi dia tidak berani menentang, dan memanggil semua bawahannya secara langsung. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Ye juga keturunan langsung dari keluarga Shenglong, tetapi sekarang tampaknya tidak hanya itu. Hanya saja dia tidak berani bertanya terlalu banyak, dan jujur melakukan hal sendiri. Chen Ye juga tidak menganggur, mencari Longsha dan yang lainnya, orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Zhang Tian. Luo tunggu aku akan segera menyelamatkanmu. Chen Ye bergumam di mulutnya, terbang dalam kehampaan selama setengah jam, dan akhirnya menemukan rem naga. Ada juga Long Qing dan Long Yu di sekitar Longsha. Kekuatan Longcha kuat di antara keturunan langsung dari keluarga naga suci, tetapi tidak sampai ke Chen Ye saat ini sama sekali. Chen Ye tidak khawatir sama sekali, tetapi untuk Long Qing, biarkan dia mengabaikannya secara otomatis. Ketika dia jatuh dari kehampaan, Longsha melihat pandangan pertama Chen Ye, dan segera mengeluarkan senjatanya. Chen Ye, aku tidak menyangka kamu akan selamat. Meskipun Longsha takut dengan kekuatan Chen Ye, dia tidak takut. Dia adalah generasi muda dari keluarga Shenglong, salah satu dari 3 terkuat, dan dia yakin bahwa bahkan jika dia bukan lawan Chen Ye, dia dapat melarikan diri. Ketika Long Qing melihat Chen Ye, matanya penuh kusut. Mata Chen Ye dingin, dia mengeluarkan pedang busuk binatang itu, melirik rem naga, dan sosok itu tiba-tiba bergegas. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibicarakan sebelumnya, ketika dia mengungkapkan identitasnya, dia sudah memutuskan untuk menjadi musuh. Niat pedang abadi di tubuhnya meletus, dan pedang busuk binatang itu memancarkan cahaya aneh, mengangkat lengannya, dan menebas tiba-tiba. Ledakan. Longsha tertangkap basah, dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang,
tapi dia dengan cepat menyesuaikan, memperlihatkan potongan sisik naga di tubuhnya. Kekuatan darah keluarga naga suci dan penyebaran energi naga telah meningkatkan kekuatan rem naga setidaknya 10 kali lipat. Chen Ye mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Adapun dua Long Yu, mereka sudah bersembunyi jauh di belakang. Tubuh Long Sa terbungkus sisik naga, dan sebuah pukulan tiba-tiba menerpa. Ki dan darah di tubuhnya terus menyembur, tapi wajah Chen Ye tidak berubah. Bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, Chen Ye tidak takut sama sekali. Alam pembunuhan. Niat membunuh meletus dari tubuh Chen Ye, dan niat membunuh dingin menyebar di udara. Long Cha sedikit terkejut, tidak pernah menyangka bahwa Chen Ye akan membangunkan alam di alam ciptaan, dan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang yang ekstrim menyerbu. Ledakan. Sebuah pedang menebas tubuh Long Sa, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Long Yu menggigil saat menonton, jika Long Sa dikalahkan, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Setelah pedang itu jatuh, sosok hantu Chen Ye tiba-tiba datang ke Long Sa. 5 jari terkepal. Pukulan tiba-tiba. Energi iblis dan kedipan cahaya. Mempesona sampai ekstrim. Pertempuran sudah sangat jelas sejak awal, Long Sa sama sekali bukan lawan Chen Ye. Chen Ye benar-benar ditekan. Bukan karena kekuatan Long Sa terlalu lemah, tapi Chen Ye terlalu kuat. Rem naga ditempatkan di luar, dan itu pasti sosok seperti Tian Jiao, tetapi dibandingkan dengan Chen Ye, bukan kelas sama sekali. Bagaimanapun, apa yang dihadapi Chen Ye adalah pembangkit tenaga listrik dari generasi yang lebih tua. Tidak butuh waktu lama untuk pertempuran berakhir, dan Long Sa tersungkur ke tanah, bahkan tidak bisa berdiri. Chen Ye meraih kerahnya, menanamkan penekanan di tubuh Long Sa, dan kemudian menatap kedua Long King. Puff! Tolong, jangan bunuh aku, biarkan aku melakukan apa saja. Long Yu berlutut tepat di depan Chen Ye. Chen Ye menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, dan berhenti peduli pada mereka berdua. Dia langsung membawa rem naga ke wilayah Zhang Tian, dan menemukan bahwa sudah ada beberapa keturunan keluarga Shenglong. Keturunan langsung ini memandang Chen Ye satu persatu, gemetar seluruh. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tuanku, keturunan keluarga Shenglong pada dasarnya ada di sini, tetapi beberapa telah ditangkap oleh tahanan lain. Zhang Tian tidak berani berurusan dengan keturunan langsung yang ditangkap oleh tahanan hukuman mati lainnya, mereka semua berada di alam gerbang tertutup, dan dia bukan lawan. Chen Ye sedikit mengangguk, dalam situasi saat ini, lebih dari 20 keturunan keluarga Shenglong telah ditangkap. Kecuali rem naga, 2 orang yang tersisa belum tertangkap. Kedua orang ini, Chen Ye benar-benar harus menangkap, mereka bertiga adalah kuncinya. Long Bai dan Long yang telah bersama sepanjang waktu, dan bahkan jika mereka bertemu orang kuat di surga lapis keempat dari alam penyegelan gerbang, mereka dapat melarikan diri bahkan jika mereka bukan lawan. Chen Ye meninggalkan kediaman Zhang Tian, dan sehari kemudian, keturunan keluarga Shenglong benar-benar putus asa. Long Bai dan Long yang juga tertangkap, dan 3 yang terkuat ada di tangan Chen Ye. Jika mereka harus dibunuh secara langsung, itu akan menjadi 100-100, tetapi sudah terlambat untuk menangkap mereka, dan tidak ada yang tahu obat apa yang Chen Ye jual di labu. Bab 2114. Chen Ye, kamu tidak akan pernah berakhir baik melawan keluarga Shenglong kami. Keturunan langsung dari keluarga naga suci berbicara secara langsung, dan dia akan runtuh sekarang. Takut setiap hari, Chen Ye menangkap mereka dan tidak membunuh mereka, yang membuat mereka terlalu menderita di dalam. Keluarga naga suci. Selama aku tidak mati, cepat atau lambat akan hancur. Ada seringai di sudut mulut Chen Ye. Orang-orang ini sangat berguna baginya. Chen Ye memanggil Zhang Tian dan menyuruhnya mencari kesempatan untuk melarikan diri dalam beberapa hari. Jika Anda berhasil melarikan diri, Anda akan menemukan organisasi bernama Killing Sekte. Pada saat itu, dia akan membebaskan tahanan yang dihukum itu, dan orang-orang dari keluarga Shenglong pasti akan tahu. Ranah rahasia penjara pasti akan berantakan. Zhang Tian tidak mengerti kata-kata Chen Ye sama sekali, tetapi dia juga tahu bahwa Chen Ye pasti akan melakukan sesuatu yang besar, dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk kehabisan. Lokasi penjara bawah tanah, Chen Ye sudah jelas, dia membiarkan Zhang Tian optimis tentang garis langsung keluarga naga suci ini. Dia datang ke suatu tempat di gurun sendirian,
ini adalah pasir hisap kematian, dan orang-orang akan jatuh ke dalamnya. Bahkan jika pintunya ditutup, ada kemungkinan kematian, dan biasanya tidak ada yang akan datang ke sini sama sekali. Namun, tempat ini adalah pintu masuk ke penjara bawah tanah. Chen Ye berdiri di pasir hisap dan membiarkan pasir hisap melahap tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh tubuhnya ditelan. Dia memejamkan mata, menahan napas, dan dengan kekuatannya saat ini, tidak ada masalah untuk tetap berada di bawah tanah selama setengah jam. Ledakan. Suara teredam, seperti susunan teleportasi, membuat Chen Ye pusing. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah datang ke tempat yang tidak dikenalnya. Lingkungan gelap di sekitarnya, dan detak air, batu-batu di sekitarnya sangat keras. Chen Ye memperkirakan bahwa bahkan jika dia harus membombardirnya selama setengah jam, itu akan hancur. Ada jalan di depannya, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Segera, Chen Ye mencium bau busuk. Itu adalah tubuh orang mati. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Keluarga naga suci menjebak pembangkit tenaga listrik ini dan membiarkan mereka mati dalam tahun-tahun tanpa akhir. Ini jauh lebih menyakitkan daripada membunuh secara langsung. Akhirnya 1 jam kemudian, Chen Ye melihat sel-sel dikelilingi oleh roh formasi, dan setiap sel hanya menahan 1 orang. Di belakang sel, mereka diikat oleh rantai besi besar yang masuk ke tubuh mereka dan menjerat tulang dan organ dalam mereka. Artinya, orang-orang ini sangat kuat sehingga jika mereka ditempatkan pada manusia, mereka pasti sudah mati. Para terpidana mati itu kurus kering dan acak-acakan, wajah mereka tidak berdarah, mulut mereka kering, dan mereka tampak seperti pengemis. Chen Ye dapat merasakan dari napas mereka bahwa mereka semua berada di alam penyegelan pintu. Sungguh tulisan tangan yang bagus dari keluarga Shenglong. Jika mereka ditempatkan di luar, mereka akan sama dengan Tuan, tapi sayangnya mereka semua dipenjara di sini. Chen Ye bahkan berpikir bahwa para prajurit ini dipenjarakan oleh keluarga Shenglong. Apakah Tuan mereka lebih berbahaya? Penunjukan 1 tahun semakin dekat, dan inilah saatnya baginya untuk pergi ke Sekte Pedang Darah. Sekte Pedang Darah saat ini, selama tidak ada kecelakaan, seharusnya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Akan menjadi hal yang baik jika kekuatan besar Kunlun Su bisa diselamatkan terlebih dahulu. Ketika Chen Ye muncul, para terpidana mati ini sudah menyadarinya, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Sepasang mata hanya bisa menonton, dan mata mereka penuh dengan ekspresi memohon, jelas ingin Chen Ye menyelamatkan mereka. Senior, aku akan mencari teman-temanku dulu. Jika aku bisa menyelamatkanmu, aku akan melakukan semuanya. Jika dia bisa menyelamatkan pembangkit tenaga listrik ini, Chen Ye tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Kebencian dari pembangkit tenaga listrik ini untuk keluarga Shenglong mungkin lebih kuat daripada dia. Itu pasti dapat menyebabkan banyak masalah bagi keluarga Shenglong. Chen Ye berjalan maju selangkah demi selangkah, dan menemukan bahwa semakin jauh dia pergi, semakin kuat para tahanan. Chen Ye telah bertemu 3 dari pembangkit tenaga bintang 3 lapis, tetapi dia belum pernah melihat bayangan Ye Luhur. Pria kecil, namaku Yuan Wen, orang yang kamu cari seharusnya ada di akhir. Pada saat ini, seorang pria kuat di ranah penyegelan pintu membuka mulutnya dan berkata. Dia telah dipenjara oleh keluarga naga suci selama ribuan tahun, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dia tidak bisa bergerak. Terima kasih senior. Chen Ye terus berjalan sepanjang jalan, dan melihat ruang rahasia, seluruh ruang rahasia disegel, dan tidak ada pintu sama sekali. Ada sedikit kegembiraan di wajah Chen Ye. Jika tidak ada yang lain, Ye Luhur akan dipenjara di sini. Keluarkan pedang busuk binatang buas dari kuburan reinkarnasi, dan kemudian kekuatan mengalir ke tubuh pedang dengan gila-gilaan. Ledakan. Sebuah pedang menebas, dan dinding di sekitar ruang rahasia tetap tidak bergerak. Jelas, mengandalkan kekuatan Chen Ye saat ini, ruang rahasia ini tidak bisa dibobol sama sekali. Kekuatan ruang rahasia ini luar biasa. Chen Ye menggunakan pedang untuk memotong langit, tetapi gerbang ini masih tidak memiliki bekas pedang. Sangat aneh. Chen Ye menjadi semakin yakin bahwa Ye Luhur dipenjara di dalam, dan dia datang ke Yuan Wen. Senior, aku akan menyelamatkanmu dulu, aku harap kamu bisa membantuku memecahkan ruang rahasia. Yuan Wen terkejut, berpikir selama beberapa detik dan berkata. Adik laki-laki, jika kamu ingin menyelamatkanku, kamu harus memutuskan rantai di belakang.
Rantai di balik ini, setiap terpidana mati memilikinya, secara khusus digunakan untuk memenjarakan kekuatan mereka. Ini juga merupakan sumber ketidakmampuan mereka untuk melarikan diri. Chen Ye sedikit mengangguk, mengeluarkan pedang busuk binatang itu dan memotongnya tiba-tiba, tetapi rantai besi itu tidak bergerak sama sekali, hanya sedikit bergetar. Bang bang bang. Dengan ayunan pedang, kekuatan spiritual Chen Ye terus dilepaskan, tetapi hanya retakan yang muncul di rantai. Bagaimana keluarga naga suci bisa memiliki hal seperti itu? Jika rantai besi harus benar-benar putus, Chen Ye mungkin perlu tidur selama seminggu sebelum memungkinkan. Dalam situasi saat ini, bagaimana dia bisa menunggu selama seminggu? Jika saatnya tiba ketika keluarga Shenglong yang kuat datang, dia hanya akan memiliki satu kematian. Adik laki-laki, sulit untuk mematahkan niat pedang. Saya telah mempelajari rantai ini selama bertahun-tahun, dan sepertinya saya sedikit takut pada api. Sayang sekali adik laki-laki itu bukan tukang reparasi api. Mata Yuan Wen sedikit menyesal. Chen Ye memikirkan sesuatu, dan dengan 5 jari, api misterius meledak, dan nyala api menerangi seluruh ruang bawah tanah. Suhu yang mengerikan menyebabkan wajah Yuan Wen sedikit berubah. Dia dapat melihat bahwa nyala api ini tidak biasa. Kekuatan saat ini sedemikian rupa sehingga akan lebih menakutkan di masa depan. Jika itu di masa lalu, dia mungkin telah merampoknya, tetapi sekarang dia tidak memiliki niat seperti itu sama sekali. Chen Ye membiarkan Suanyan membombardir rantai itu, dan tentu saja, rantai itu mulai putus sedikit. Adik laki-laki, jika kamu bisa menyelamatkanku, maka hidupku akan menjadi milikmu. Begitu suara Yuan Wen jatuh, Chen Ye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Yuan Wen mungkin berada di lantai 6 alam penyegelan gerbang. Dia tahu berapa beratnya, dan dia tidak bisa mengendalikan pembangkit tenaga listrik seperti itu saat ini. Beberapa menit kemudian, rantai Yuan Wen benar-benar putus. Hahaha, lelaki tua itu tidak menyangka bahwa dia akan bisa keluar dari masalah dalam hidupnya.